Baiklah, sekarang kita akan belajar Microsoft Access. Tapi di sini kita akan fokuskan belajar relasi atau menghubungkan antar tabel. Kemudian nantinya akan kita buatkan query-nya. Query itu sama dengan permintaan. Jadi bisa kita atur field-field apa saja yang akan kita munculkan dalam suatu tabel lagi. Nah, sekarang kita akan membuat dulu tambahan satu tabel lagi, karena di sini sudah ada dua tabel, ada tabel mobil, dan ini namanya database-nya rental mobil ya, tabel mobil. Nah ini sudah ada datanya ada 20 record, kemudian kita juga sudah punya tabel penyewa, juga kita punya 20 record. Sekarang kita tutup dulu tabelnya, dan sekarang kita akan bikin tabel baru, namanya tabel sewa. Oke, sekarang kita isi dulu. Ini ID sewa. Kita isi field name-nya, kemudian data type-nya teks. Kita ganti field size-nya jadi 5. Kemudian ini ID penyewa, juga data type-nya teks, field size-nya kita ganti 5, kemudian ID mobil sama dengan ID penyewa tadi, kemudian tanggal pinjam, data type-nya kita ganti sama date time, kemudian formatnya kita ganti sama medium date. Selanjutnya field selanjutnya adalah lama pinjam, data type-nya kita ganti dengan number, field size-nya kita ganti single, formatnya kita ganti dengan general number. Oke, sekarang kita kasih primary key-nya di ID sewa dan kita simpan. Nama tabelnya adalah sewa. Oke, sekarang kita sudah punya tabel field tabel sewa, dan sekarang kita isi datanya. Dan untuk data ID penyewa, nanti akan kita masukkan ID penyewa yang ada di tabel penyewa. Kenapa? Karena nanti kita akan buat relasinya, sehingga kalau misalkan kita masukkan ID penyewa yang ada di tabel sewa ini di luar yang ada di tabel penyewa, maka nanti kita tidak bisa membuat relasinya. Seperti itu. Oke, begitu juga dengan ID mobil, karena di ID mobil juga sudah punya ID mobil, sehingga di tabel sewa kita masukkan ID mobil yang sudah ada di tabel mobil. Oke, sekarang kita isi contoh datanya. Oke, S001 ini contohnya saja ya. Kemudian ID penyewa 001, ID mobilnya misalkan 002, tanggal pinjamnya, lama pinjamnya 5 hari. Oke, kita lanjutkan.
Oke, sekarang kita simpan datanya dan kita akan buat relasinya. Klik database tool, kemudian kita klik relation. Kemudian kita tambahkan semua tabelnya. Oke, dan kita susun gambarnya seperti ini untuk memudahkan, karena kita akan menghubungkan ID mobil dengan ID mobil yang ada di tabel sewa, kemudian ID penyewa dengan ID penyewa yang ada di tabel sewa. Oke, sekarang kita tarik, klik di ID mobil, kemudian kita tarik ke ID mobil yang ada di tabel sewa, dan kita klik enforce referential integrity dan juga cascade update related field. Ini gunanya untuk menjaga konsistensi datanya. Kemudian yang cascade ini, jika kita menambahkan data, kita harus menambahkan seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus menambahkan data yang sudah ada di tabel sebelumnya. Contohnya, ID penyewa yang ada di tabel sewa itu kita masukkan ID penyewa yang ada di tabel penyewa tadi. Oke, sekarang kita klik create. Kemudian ID penyewa juga seperti itu. Oke. Dia tidak mau, sepertinya kita harus rubah dulu data yang ini. Kita ganti aja, mungkin saya tidak tahu ini entah ada yang berbeda. Kita ganti dulu. Kita simpan lagi. Dan kita coba lagi. Oke, sudah bisa. Sekarang kita tutup relationship-nya. Disimpan. Dan sekarang kita akan membuat query-nya. Kita klik di tab create dan klik query design. Kita tampilkan semua tabelnya. Nah, jadi secara otomatis susunannya atau sudah ada relasi langsung ketika kita buka query design. Nah, sekarang kita akan memasukkan field-field apa saja yang kita butuhkan untuk membuat query ini. Oke, yang pertama kita masukkan ID sewa, field ID sewa ke field-field yang ada di sini. Ya, cara lebih mudahnya kita klik saja 2 kali. Yang pertama, klik ID sewa di tabel sewa, kemudian ID penyewa di tabel sewa, kemudian nama penyewa, alamatnya, kemudian ID mobil yang ada di tabel sewa, kemudian nomor mobil, jenis mobil, sewa, kemudian tanggal pinjam, kemudian lama pinjam. Nah, di sini kita butuh tambahan 2 field lagi. Kita mau memunculkan adanya tanggal harus kembalinya. Nah, untuk masukkannya kita masukkan rumusnya. Kita klik builder, kemudian kita masukkan tanggal pinjam di tabel sewa ini ya, kemudian ditambah
lama pinjam. Oke. Nah, sekarang expire 1 ini kita ganti dengan judul tanggal harus kembali. Sekarang selanjutnya kita tambahkan lagi untuk field biaya sewa. Kita bikin pakai rumus lagi. Oke, kita masukkan lama sewa yang ada di tabel mobil. Maaf. Oke. Sebentar. Oke, sewa yang ada di tabel mobil dikali dengan lama pinjam yang ada di tabel sewa. Kemudian klik OK. Ini kita ganti juga namanya dengan biaya sewa. Oke, jika sudah, kita simpan dan kita ganti namanya jadi Ki Sewa. Oke, untuk melihat hasilnya, kita klik View. Nah, di sini dia sudah nampak isiannya sesuai dengan field yang kita butuhkan. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai relasi dan query. Terima kasih.